Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, berdiri sebuah bangunan tua yang tak pernah benar-benar sepi. Setiap hari, ribuan orang datang dan pergi. Sebagian berhenti di sini, dan sebagian lagi memulai langkah berikutnya. Tapi, jarang yang benar-benar melihat apa yang sebenarnya tersimpan di balik dindingnya. Stasiun Jakarta Kota bukan sekedar tempat naik dan turun kereta, melainkan sebuah titik di mana banyak perjalanan berakhir. Dan di saat yang sama, justru dimulai. Kita mungkin pernah melangkah di tempat ini, tapi tanpa sadar, kisahnya terlewat begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, kali ini kita akan mampir dan eksplor salah satu stasiun paling ikonik di Indonesia. Sebuah tempat yang mungkin terlihat biasa bagi sebagian orang, tapi sebenarnya menyimpan cerita yang tidak sederhana. Dan tempat itu adalah Stasiun Jakarta Kota. Kira-kira seperti apa ya suasana dan kondisinya? Yuk kita lihat sama-sama. Disinilah masa lalu dan masa kini seperti berjalan berdampingan. Bangunan tua yang tetap berdiri kokoh di tengah kota yang terus berubah tanpa henti. Setiap harinya, ribuan orang datang dan pergi dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang berangkat bekerja, ada yang pulang ke rumah, dan ada juga yang sekedar singgah, namun tanpa sadar sedang melewati tempat penuh sejarah. Kalau kita berhenti sejenak di sini dan benar-benar memperhatikan, stasiun ini bukan cuma soal kereta, melainkan tentang waktu yang terus bergerak tanpa pernah benar-benar meninggalkan tempat ini. Dari langkah kaki yang tergesa di pagi hari hingga suasana yang perlahan tenang saat malam datang, semuanya menyatu dalam satu ruang yang sama. Dan kali ini kita akan coba memahami cerita panjang yang sudah hidup di dalamnya sejak puluhan tahun yang lalu. Stasiun Jakarta Kota terletak di kawasan bersejarah Kota Tua Jakarta, tepatnya di Jalan Stasiun Kota nomor 1, Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat. Lokasinya sangat strategis karena berada di pusat wisata dan aktivitas Kota Tua Jakarta. Untuk menuju ke sini, kamu bisa naik KRL komuter lain dari berbagai arah, seperti Bogor, Bekasi, hingga Tangerang. Selain itu, tersedia juga akses Transjakarta, ojek online, angkot, dan bahkan bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari Museum Fathahillah. Dengan akses yang cukup mudah ini, gak heran kalau stasiun ini jadi salah satu titik penting di Jakarta, sehingga banyak orang datang ke sini. Dan di balik semua kemudahan akses itu, ternyata ada cerita panjang yang sudah dimulai jauh sebelum kita mengenalnya seperti sekarang. Dan dari sinilah perjalanan sejarah Stasiun Jakarta Kota dimulai.
Kalau kita tarik ke belakang, cerita dari stasiun ini sebenarnya sudah dimulai sejak akhir abad ke-19, saat Jakarta masih dikenal sebagai Batavia. Pada masa itu, kawasan ini menjadi salah satu pusat aktivitas penting, termasuk transportasi kereta api. Namun yang menarik, awalnya bukan hanya satu stasiun yang berdiri di sini. Ada dua stasiun yang cukup berdekatan, yaitu Batavia Noord milik Nederland Indisch Spoorweg Maatschappij dan Batavia Zuid milik Bataviasche Oosterspoorweg Maatschappij. Kedua stasiun itu berjalan berdampingan dan melayani rute yang berbeda. Namun hal itu justru menimbulkan ketidakefisienan dalam operasional. Seiring meningkatnya kebutuhan transportasi, pemerintah kolonial akhirnya mengambil keputusan besar, yaitu dengan menyatukan seluruh aktivitas kereta dalam satu stasiun utama yang lebih modern. Dan tahun 1926 menjadi titik awal perubahan itu. Stasiun lama dibongkar, dan pembangunan dimulai untuk menciptakan sebuah stasiun yang bukan hanya besar, tapi juga menjadi simbol kemajuan saat itu. Desain stasiun ini dipercayakan kepada Frans Johan Lorentz Diesel, yang merupakan seorang arsitek berkewarganegaraan Belanda yang lahir dan besar di Hindia Belanda. Desain stasiun ini merupakan perpaduan gaya Art Deco dan pendekatan modern yang lebih sederhana. Bentuknya terlihat tegas dan rapi, tapi tetap mengutamakan fungsi dan kenyamanan. Tidak banyak ornamen, tidak berlebihan, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Atap besar yang melengkung menjadi salah satu ciri khas utama stasiun ini. Selain terlihat unik, fungsinya juga untuk sirkulasi udara. Jadi meskipun sedang ramai, suasananya tetap terasa nyaman. Setelah melalui proses pembangunan selama beberapa tahun, stasiun ini akhirnya diresmikan pada 8 Oktober 1929 dengan nama Batavia Benedenstad. Sejak saat itu, stasiun ini menjadi gerbang utama menuju pusat kota Batavia. Tempat orang datang, pergi, dan membawa cerita masing-masing. Oh ya teman-teman, di balik sejarahnya yang panjang, stasiun ini juga menyimpan beberapa fakta dan cerita unik yang menarik untuk diketahui. Nama Beos yang sering kita dengar ternyata punya cerita sendiri. Banyak yang percaya nama ini berasal dari singkatan Bataviasche Oosterspoorweg Maatschappij yang dulu mengelola jalur di wilayah ini. Dan ada juga yang menyebut berasal dari Batavia en Omstreken yang berarti Batavia dan sekitarnya.
Selain itu, hal yang membuat stasiun ini berbeda adalah statusnya sebagai stasiun terminus. Artinya, disinilah rel benar-benar berakhir. Kereta yang datang tidak melanjutkan perjalanan, melainkan harus berhenti dan kembali ke arah sebaliknya. Dan ada satu cerita menarik yang sering diceritakan. Konon katanya, saat peresmian stasiun ini pada tahun 1929, sempat dilakukan ritual penanaman kepala kerbau sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi lokal. Dengan harapan bangunan ini tetap kokoh dan aman digunakan. Dan sampai sekarang, bangunan ini memang masih berdiri dengan kokoh dan tetap menjadi bagian dari kehidupan kota Jakarta. Dan yang menariknya lagi, stasiun ini sekarang sudah berstatus sebagai bangunan cagar budaya. Yang berarti setiap bagian dari bangunan ini punya nilai sejarah yang dijaga hingga hari ini. Di bagian atas gate menuju peron juga terdapat jam besar dengan angka Romawi yang cukup ikonik, yang dulu menjadi acuan utama jadwal kereta agar tetap berjalan dengan teratur.
Meski bangunannya sudah berdiri sejak lama, fasilitas di dalam stasiun Jakarta Kota sudah cukup lengkap dan menyesuaikan dengan kebutuhan penumpang saat ini. Berbagai pembaruan dilakukan secara bertahap, sehingga aktivitas di dalam stasiun tetap bisa berjalan dengan nyaman. Perpaduan antara bangunan lama dan penyesuaian modern terasa cukup seimbang, tanpa menghilangkan karakter aslinya. Dan saat kita berjalan di dalamnya, ada rasa seperti sedang melintasi lorong waktu di antara masa lalu dan masa kini yang berjalan berdampingan. Setiap harinya, suasana di stasiun ini selalu dipenuhi oleh aktivitas yang tidak pernah benar-benar berhenti. Sejak pagi, penumpang mulai berdatangan, berjalan cepat menuju peron, mengejar waktu yang terus berjalan. Di sisi lain, ada juga yang baru saja tiba, turun dari kereta, lalu melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya. Langkah-langkah yang tergesa, suara pengumuman, dan lalu lalang manusia, semuanya menjadi bagian dari ritme yang terus berulang setiap hari. Dan tanpa kita sadari, kita pernah menjadi bagian dari ritme itu.
mengakhiri stasiun Bogor sebagai K1362 rangkaian 12. Oke teman-teman, itu dia sekilas tentang Stasiun Jakarta Kota. Stasiun Jakarta Kota bukan hanya tentang kereta yang datang dan pergi. Ia adalah tempat di mana waktu terus berjalan dan cerita terus tercipta tanpa henti. Dari masa lalu hingga hari ini, stasiun ini tetap berdiri, menjadi saksi dari perjalanan panjang sebuah kota dan juga perjalanan orang-orang di dalamnya. Dan mungkin di antara ribuan langkah yang pernah melewati tempat ini, ada satu cerita tanpa kita sadari adalah bagian dari hidup kita sendiri di Stasiun Jakarta Kota. Oke, mungkin videonya telah selesai, namun perjalanan belum berakhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.